Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fil Isnaini, SPDI, MPDI. Saya mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam menjadi mata kuliah umum wajib bobot 2 SKS dengan 14 kali pertemuan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengimplementasikan agama Islam dengan berdasarkan sumber ajaran Islam. Baik, mata kuliah Pendidikan Agama Islam terdiri dari 14 materi perkuliahan selama 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu menjelaskan tentang makna manusia serta proses penciptaannya. Mata kuliah yang kedua, pertemuan yang kedua tentang agama, tentang pengertian agama, religion, ad-din, kemudian klasifikasi agama, agama budaya, agama samawi, dan selanjutnya adalah tentang fungsi dan peran agama bagi kehidupan manusia. Pertemuan ketiga membahas tentang agama Islam, kemudian Islam agama yang benar, kedudukan Islam di antara agama yang lain, karakteristik agama Islam, kemudian selanjutnya adalah membahas tentang tujuan Islam bagi kehidupan manusia. Pertemuan yang keempat membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran, yang akan dibahas tentang pengertian Al-Quran, otentisitas Al-Quran, isi kandungan dari Al-Quran, dan selanjutnya adalah fungsi dan peran Al-Quran. Selanjutnya sumber hukum Islam yang kedua pada pertemuan yang kelima yaitu hadis, yang akan membahas tentang pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Pada pertemuan yang keenam kita akan bahas tentang pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, selanjutnya tentang bentuk-bentuk ijtihad dan syarat-syarat orang yang boleh berijtihad. Pertemuan ketujuh kita membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Pokok ajaran Islam yang pertama yaitu akidah. Kita akan bahas tentang pengertian akidah, fungsi dan peran akidah. Selanjutnya adalah garis besar akidah Islam. Pertemuan ke-8 kita akan bahas pokok ajaran Islam yang kedua yaitu syariah, yang akan kita bahas tentang pengertian syariah, syariah sebagai sistem hukum Islam, kemudian garis besar syariah dan fungsi syariah. Kemudian selanjutnya pokok ajaran Islam yang ketiga. Pada pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang akhlak, pengertian akhlak, ruang lingkup ajaran akhlak. Pertemuan 10 kita akan bahas tentang moderasi Islam. Nanti kita akan menguraikan nilai-nilai moderasi Islam dan tujuan penerapan moderasi Islam. Pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang konsep kerjasama antar umat beragama. Kerjasama intern umat beragama serta kerjasama antar umat beragama. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-12 kita akan bahas tentang hukum Islam, HAM, dan demokrasi dalam perspektif Islam. Pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Nanti kita akan bahas tentang pengertian pernikahan serta tujuan dari pernikahan. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-14 kita akan bahas tentang ilmu pengetahuan dalam Islam, ya, konsep ilmu, kedudukan ilmu, etika Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang ilmuwan-ilmuwan muslim pada zaman keemasan Islam pada materi ilmu pengetahuan dalam Islam. Baik, sahabat mahasiswa yang saya sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Pada kesempatan yang luar biasa hari ini kita akan membahas tentang ijtihad. Ijtihad
menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Ya, sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, dan sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Oke, pada ijtihad ini nanti kita akan bahas tentang pengertian ijtihad, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, bentuk-bentuk ijtihad, dan syarat-syarat orang yang boleh berijtihad. Oke, apa sih itu ijtihad? Teman-teman ada yang tahu apa itu ijtihad? Belum? Baik, kita bahas hari ini tentang ijtihad. Oke, apa sih itu ijtihad? Oke, para ulama menyimpulkan bahwasanya ijtihad bisa dikatakan sebagai sebuah usaha yang sungguh-sungguh. Lalu, usaha ini untuk apa sih? Gitu ya. Usaha yang sungguh-sungguh ini untuk apa? Untuk menghasilkan hukum baru yang hukum tersebut belum ada pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Landasan dasar ijtihad ya ada tertuang di dalam Al-Quran ya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatilah Allah. Dengan apa kita mentaati Allah? Dengan apa kita mentaati Allah, teman-teman? Al-Quran. Allah menyampaikan wahyunya, menyampaikan hukum-hukum pedoman hidup manusia tertuang di dalam Al-Quran. Ati'ur Rasul, mentaati Rasul. Melalui apa mentaati Rasul, sahabat? Melalui semua ucapannya, semua perilakunya, dan semua tindakan, semua takririyah, ketetapan yang dilakukan oleh Rasul yang tertuang di dalam hadis. Benar sekali, tertuang di dalam hadis. Kemudian disampaikan kembali, wa ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri yang dimaksud? Ya, ulil amri ini maksudnya bagaimana? Bisa disampaikan pemimpin-pemimpin atas kita atau orang yang mengetahui ilmu agama, ya, yang bisa memahami ilmu agama, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Itulah yang termasuk dalam kategori ulil amri, pemimpin-pemimpin kita. Ternyata Allah menyuruh kita tidak hanya patuh kepada Allah, tidak hanya patuh kepada Nabi, tetapi diwajibkan pula oleh Allah untuk mematuhi siapa? Ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin atas kita, pemimpin-pemimpin atas kita yang mengetahui tentang hukum Al-Quran dan hukum hadis. Oke. Sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk ijtihad, teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Kak Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Maksud peran pentingnya ijtihad itu seperti apa? Oke, dibanding dengan hukum yang lain. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa ya Syifa ya. Langsung merespon dengan baik. Berbicara apa sih perannya ijtihad? Padahal sudah ada sumber hukum yang paling kuat. Al-Quran sebagai masdarul hukum dan hadis sebagai bayan atau penjelas atas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa harus pula kita mempelajari ijtihad atau kita harus taat terhadap ijtihad? Jawabannya adalah, ada teman-teman yang ingin menjawab sebelum ibu menjawab? Belum ada? Oke, baik. Jawabannya adalah karena ijtihad menjadi apa? Menjadi usaha yang dilakukan oleh para alim ulama untuk menghadirkan hukum baru yang mana perkaranya itu belum ada di dalam Al-Quran dan belum ada di dalam Al-Hadis. Tetapi yang menjadi dasarnya itu apa teman-teman? Al-Quran dan Al-Hadis. Perkara itu memang belum ada di Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena perkara-perkara itu muncul setelah Rasulullah SAW tidak ada. Ya, tetapi yang menjadi sandaran adalah apa? Al-Quran dan Hadis. Betul sekali Mas Syarafi.
Al-Quran dan hadis. Tadi yang saya sampaikan adalah menjadi salah satu dasar landasan orang boleh beristihad. Ada lagi hadis riwayat Bukhari menyampaikan apabila seorang hakim memberikan putusan atau beristihad atas sebuah hukum, ya, jika perkara hukumnya itu benar maka 2 pahala kepadanya, jika salah maka pahala 1 untuknya. Hadis tersebut untuk apa? Untuk menguatkan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kita boleh beristihad, kita boleh berusaha memberikan hukum terhadap suatu perkara yang perkaranya itu belum ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi landasan dasarnya tetap Al-Quran dan hadis. Oke, baik, teman-teman boleh melihat ke sana. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk istihad. Bentuk-bentuk istihad ada ijma, qiyas, maslahah wal mursalat, sudduz zariyah, kemudian ada urf. Kita awali dari ijma. Ijma menjadi kesepakatan para ahli istihad di kalangan umat Islam terhadap suatu hukum pada suatu masa setelah Rasulullah wafat. Ya, ijma ini pada dasarnya adalah hukumnya itu sudah ada, tetapi karena keadaan perkembangan zaman yang menyebabkan hukum itu menambah atau jadi bergeser, karena bisa jadi karena perputaran bumi, matahari pada porosnya, bulan dan bintang gitu ya. Contohnya apa? Contoh ijma yang sering kali kita lihat, kita mengetahui di sekeliling kita. Ijma yang dilakukan oleh para majelis ulama Indonesia. Bentuk contohnya adalah menetapkan bulan 1 Ramadan, menetapkan 1 Syawal. Penetapan 1 Syawal, 1 Ramadan sudah ada sejak Rasulullah SAW. Ya, akan tetapi karena adanya perputaran, apa yang berputar teman-teman? Pada porosnya menyebabkan pergantian bulan, pergantian tahun. Ya, ijma ini tetap mengambil dari fatwa yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Ya, ijma para ulama dalam menetapkan contohnya 1 Ramadan atau 1 Syawal biasanya menggunakan ilmu falak, yang ilmu itu sudah ada pada zaman Rasul. Betul. Selanjutnya, bentuk selanjutnya ada qiyas. Qiyas itu adalah memberikan hukum terhadap suatu hukum baru, ya, yang dikiaskan. Contohnya apa teman-teman? Contohnya adalah hukum narkotika. Hukum narkotika dikiaskan terhadap hukum khamr. Betul sekali Kak Ella. Oke, hukum narkotika dikiaskan dengan hukum khamr yang sama-sama kita ketahui khamr itu hukumnya haram. Ya, kenapa kemudian narkotika dikiaskan dengan khamr? Karena sifat-sifat kandungan dari narkotika itu sama dengan yang terkandung di dalam, ya betul sekali, dalam khamar. Selanjutnya adalah tentang maslahah wal mursalat. Berbicara maslahah wal mursalat itu berbicara tentang hal-hal yang mendatangkan kebaikan atau maslahah atau manfaat terhadap manusia. Contohnya teman-teman bisa baca di sana. Contoh yang baru saja atau belum lama kita sama-sama jalani adalah contoh pemberlakuan misalnya 5M. Oke, baik. Bentuk selanjutnya adalah sudduz zariyah. Sudduz zariyah ini adalah memberikan hukum terhadap suatu perkara yang perkaranya itu makruh bisa menjadi haram atau sebaliknya. Demi apa? Demi kepentingan umat. Contohnya apa teman-teman? Di sini ada yang merokok. Ya, merokok hukumnya haram. Oke, jika dikonsumsi oleh anak kecil, ibu hamil dan menyusui. Lalu bagaimana jika yang mengonsumsi selain ketiga kategori tersebut? Hukumnya makruh. Oke, baik. Selanjutnya adalah tentang istishab. Apa itu istishab? Ya. Oke, silakan dibaca Mas Raffi. Boleh, silakan. Adalah tindakan meletakkan
dari perantauan dan tidak jelas kabarnya, maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istiqoroh, sehingga tidak boleh menikah lagi. Oke, baik. Oke, istishab. Istishab adalah salah satu bentuk ijtihad para ulama untuk melindungi marwah seorang perempuan. Begitu istimewanya seorang perempuan hingga para ulama sudah memberikan hukum untuk melindungi marwah seorang perempuan, terlebih marwah seorang istri. Bahwasanya dalam Sighot Tahlik di sana disampaikan beberapa kriteria-kriteria yang boleh dilakukan oleh seorang istri apabila sudah menikah dan menjadi tanggung jawab suami. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi marwah seorang perempuan. Oke, baik. Sekarang bentuk ijtihad yang terakhir adalah uruf. Uruf itu apa? Uruf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan dalam suatu masyarakat setempat membuat kegiatan keagamaan, ya, tetapi kegiatan keagamaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, adanya tradisi mandi keramas, ya, di Sumatera Utara sebelum masuk bulan suci Ramadan. Ada lagi contoh tradisi uruf di lingkungan kalian, teman-teman? Ada? Nggak ada? Boleh coba diingat-ingat. Ada nggak tradisi, kebiasaan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan? Ya, munggahan untuk apa sih? Menyambut bulan suci Ramadan. Benar, tujuannya untuk apa? Mendekatkan silaturahim, untuk tujuannya membersihkan hati, membersihkan diri, menyambut bulan suci Ramadan. Contoh yang lain misalnya tahlilan. Ada di kalian, itu merupakan salah satu bentuk ijtihad. Boleh tidak ijtihad? Boleh tidak? Hukum tahlilan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Dan masih banyak contoh-contoh uruf atau bentuk ijtihad yang lainnya. Jadi itu teman-teman, bentuk-bentuk ijtihad ada 6, yang mana ijtihad tersebut adalah yang sudah sama-sama sering kita dengarkan, ya, yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai ulil amri atas kita. Oke, tadi ditanyakan oleh Syifa kenapa kita harus mempelajari, kenapa kita harus mentaati ulil amri melalui ijtihadnya. Syifa boleh dibaca di sana. Kenapa? Ya, kenapa kita harus mentaati ulil amri dengan ijtihadnya? Karena hasil dari ijtihad para ulama dijadikan sebagai sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana tadi dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Baik. Kemudian yang terakhir, Oke, dari hasil ijtihad para ulama, kemudian dalam Islam terbagi menjadi beberapa madhab, yaitu 4 madhab. Madhab siapa yang teman-teman ketahui dalam Islam digunakan yang menjadi salah satu bentuk dari hasil ijtihad? Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Yang 4 madhab tersebut merupakan salah satu bentuk hasil ijtihad dari seorang imam atau ulama terhadap hukum atau suatu masalah, ya, yang ada kaitan-kaitan dengan kaidah-kaidah isbat yang dijadikan sebagai pedoman umat Islam dari rujukannya dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian madhab tersebut kita gunakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, ya, dalam beribadah. Baik teman-teman, pertemuan hari ini membahas tentang ijtihad sudah selesai. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan kembali. Baik, terima kasih. Insya Allah bertemu lagi minggu depan dengan materi selanjutnya.
Banyak kekurangan hadirnya dari saya, ada keberkahan ilmu karena niat teman-teman hadir ke sini karena thalabul ilmi. Oke, Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.